Pada awal abad ke-20, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa dan Amerika. Indonesia dikuasai Belanda, Malaysia, dan Singapura oleh Inggris, Vietnam, Laos, Kamboja oleh Prancis, dan Filipina oleh Amerika Serikat. Kehidupan masyarakat saat itu diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan ekonomi kolonial, perkebunan, hasil tambang, dan monopoli perdagangan. Gerakan nasionalisme memang sudah mulai tumbuh, tetapi masih terbatas, diawasi dan sering ditekan. Situasi ini membuat Asia Tenggara menjadi wilayah yang sangat rentan ketika Perang Dunia II pecah. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil inilah yang nanti berubah drastis setelah perang. Pada tahun 1941, Jepang bergerak cepat memasuki Asia Tenggara. Dalam waktu singkat, kekuasaan kolonial Barat runtuh. Jepang mengambil alih Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Burma, dan sebagian Indochina. Walaupun pemerintahan Jepang dikenal keras, pendudukan ini membawa perubahan besar. Jepang membuka ruang politis bagi penduduk lokal, membentuk organisasi seperti PETA di Indonesia, Burma Independence Army di Myanmar, serta melatih para pemimpin lokal dalam bidang militer dan administrasi. Propaganda Asia untuk orang Asia memang tidak sepenuhnya benar, tetapi secara tidak langsung membangkitkan rasa percaya diri dan nasionalisme baru di kalangan rakyat. Banyak tokoh nasional Asia Tenggara yang mendapatkan pengalaman penting pada masa ini. Gelombang kemerdekaan setelah Jepang kalah. Pada tahun 1945 menjadi tahun yang sangat menentukan setelah Jepang menyerah. Terjadi vacuum of power di berbagai wilayah Asia Tenggara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional untuk menyatakan kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam pada tahun yang sama. Filipina menyusul pada tahun 1946, Myanmar tahun 1948, dan kemudian Kamboja, Laos, serta Malaysia dalam tahun-tahun berikutnya. Perang Dunia Kedua mengubah persepsi masyarakat. Penjajah ternyata bisa dikalahkan. Rakyat percaya bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Inilah gelombang besar lahirnya negara-negara merdeka di Asia Tenggara. Ketegangan politik pasca perang. Meskipun banyak negara berhasil merdeka, Asia Tenggara tidak langsung menjadi kawasan yang stabil. Justru setelah Perang Dunia Kedua, kawasan ini memasuki masa konflik panjang. Vietnam terlibat dalam Perang Indochina melawan Prancis, yang kemudian berlanjut menjadi Perang Vietnam. Malaysia, Indonesia, dan Thailand menghadapi berbagai gerakan komunis. Beberapa negara mengalami kudeta, perbuatan kekuasaan, dan ketegangan politik akibat pengaruh Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Semua konflik ini menunjukkan bahwa proses membangun negara modern membutuhkan waktu, pengorbanan, dan konsolidasi politik yang tidak mudah. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu terbentuknya Asia Tenggara modern. Mungkin kita sering dengar nama Asia Tenggara atau yang biasa kita singkat ASEAN, tapi jarang mikir gimana sebenarnya kawasan ini bisa terbentuk seperti sekarang. Kalau kita lihat perjalanan sejarahnya, kawasan ini sudah melewati banyak fase penting, mulai dari masa kolonial, pendudukan Jepang, kemerdekaan, hingga konflik internal. Asia Tenggara akhirnya memasuki tahap baru. Negara-negara yang sebelumnya terpecah sebagai koloni mulai menyadari pentingnya kerjasama. Pada tahun 1967, negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendirikan ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat pembangunan ekonomi. Inilah tonggak penting lahirnya Asia Tenggara modern.
Dan kalau kita tarik ke belakang, Perang Dunia II tidak hanya meruntuhkan kekuasaan kolonial, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya negara-negara merdeka, identitas nasional yang baru, dan kerjasama regional yang kuat. Asia Tenggara yang kita kenal hari ini adalah hasil proses panjang sejak masa perang tersebut. Jadi, Asia Tenggara yang kita lihat sekarang lebih stabil, saling terhubung, dan terus berkembang adalah hasil dari rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkaitan dari masa perang, perjuangan kemerdekaan, hingga lahirnya ASEAN. Semua berperan penting dalam membentuk wajah Asia Tenggara modern.